Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa nonton dulu, lalu Anda bisa subscribe dan like dan share ke teman-teman Anda ya. Nah, hari ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana supaya kita punya produk itu tidak hanya dimarketingkan dengan cara yang biasa. Ya, tidak dimarketingkan dengan cara yang umum, tetapi ada cara-cara yang sedikit berbeda, tetapi itu lebih menguatkan persepsi dari brand Anda. Nah, ini penting. Ya, videonya bisa jadi mungkin sedikit lebih panjang, tetapi fokusnya adalah Anda jangan hanya fokus kepada produk yang dijual dan promosi yang dilakukan, tapi berpikir sedikit lebih berbeda ya. Karena saya suka sekali sesuatu yang sedikit unik, sedikit beda di luar kotak ya. Jadi out of the box begitu ya. Jadi ini sebetulnya produknya, misalnya saya contoh aja, misalnya adalah sendal jepit. Sendal jepit. Ya. Sendal jepit sih biasa-biasa seperti sendal biasa lah. Nah, ceritanya Anda misalnya adalah pabriknya gitu, Anda punya pabriknya atau Anda jual lah sendal jepit begitu ya. Nah, kalau kita jual sendal jepit ya biasanya kita jual kemana? Oh iya, kita jualnya ya kalau kita pabrik berarti jualnya ke toko gitu kan, ke toko apa? Toko sepatu gitu ya. Atau jualnya kemana lagi? Ya bisa jadi jualnya di online ya. Oke, udah umum sih. Ya udah, di marketplace Anda punya official store gitu kan, ya udah toko sepatu, pokoknya menyediakan sepatu, sendal gunung dan sebagainya lah, online bisa, marketplace banyak begitu kan. Atau bisa juga Anda punya web sendiri, website gitu ya, Anda punya website sendiri, boleh nggak? Ya boleh ya. Apalagi selain ke sana? Oke, saya jualnya pakai ini coach, saya pakai sales ya, salesnya jualan ke dia punya network sendiri, boleh gitu kan. Atau ada beberapa yang pakai dropshipper, boleh nggak? Ya boleh ya. Jadi jualnya ke dropship, ya udah nih produknya nih, contohnya nih, gambarnya nih, katalognya nih, warnanya, desainnya nih, kamu jualin di networknya dia gitu, boleh nggak? Ya boleh. Jadi bisa macam-macam jualnya. Oh, ada yang lagi nih pakai reseller, ya boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Nah, ini kan umum, sesuatu yang umum, artinya ya semua juga bisa melakukan seperti ini. Mungkin yang lain-lain yang punya pabrik sendal pun juga jualnya sama kayak gini, ya kan? Online ada, ya oke, pakai landing page dulu, boleh pakai nanti iklan dulu, terus diarahin ke website, diarahin ke landing page, diarahin ke WhatsApp langsung, boleh gitu kan? Bisa nih pakai funnel, boleh aja, ya. Pakai funnel, pakai landing page ya, pakai mungkin dari terserah dari mana lah, dari Instagram arahin ke WA dan sebagainya, pakai funnel, boleh nggak? Boleh ya. Nah, cuma begini, jadi ini adalah hal yang sangat umum dilakukan dan banyak bisnis yang melakukan caranya seperti ini. Boleh nggak? Bagus nggak? Ya bagus. Ya efektif nggak? Ya mungkin efektif ya. Mungkin juga banyak penjualan. Nah, tinggal kita monitor aja yang paling bagus, yang paling efektif jualan kemana? Dropship, reseller, sales, website, online, kemana? Toko sepatu, bisa toko sepatunya, bisa grosir sepatunya, dan lain-lain. Ya, oke, ini cara yang umum. Nah, pertanyaannya, coach, saya pengen bikin sesuatu yang beda nih. Ya, ini contohnya kalau Anda pabrik atau Anda home industry, Anda buat produk, Anda produsen lah gitu, meng-create produk tersendiri. Jadi contoh saya mungkin tentang sendal jepit, tapi saya minta Anda jangan hanya dengerin kontennya. Sekali lagi, Anda jangan hanya dengerin kontennya, tapi konteksnya. Apa sih maksud dari ini? Jadi bisa jadi Anda produksi snack, Anda produksi apapun, Anda home industry deh, bikin makanan atau apapun, ya, bikin kerajinan, bikin tas dan sebagainya, home industry. Saya mau bikin sesuatu yang beda, gitu ya. Ini udah umum. Anda mesti dilakukan nggak? Ya harus. Kalau belum dilakukan, ya ini harus dilakukan. Cara-cara apa yang bisa dilakukan supaya Anda bisa mendistribusikan produk Anda, ya? Nah, saya akan membuat sebuah sedikit cara-cara, ataupun kita bisa sebutnya adalah begini. Saya sebutnya sih adalah story. Ya. The power of story. Ada di salah satu video YouTube saya, cukup lama juga saya sudah bicara mengenai story. The power of story. Ya. Karena begini, orang membeli produk itu bukan hanya tentang fungsional produknya, tetapi orang membeli produk itu ada story di balik itu. Ada ceritanya. Wah, orang membeli kue ini kenapa enak? Oh, ada ceritanya. Karena ceritanya begini, ada ceritanya.
Ya, wah karena terbuat, ya memang mungkin ada terbuat dari bahan ini, terbuat dari bahan itu, ya secara fungsional. Tapi ada cerita di balik itu. Wah ternyata ini resep dari nenek moyang saya. Pada waktu itu nenek moyang saya dia datang ke merantau, lalu dia mencari makanan yang enak, yang lezat dan bisa disantap pada saat sore-sore. Lalu ini adalah resep nenek, misalnya begitu. Itu ada story di balik cerita itu. Ya, jadi kita harus create a story supaya produknya bukan hanya sekedar jual produk, tapi ada story-nya. Ini contoh. Tadi apa? Produknya sendal jepit. Ya, nah. Story-nya misalnya begini, ya. Ini saya create, ya. Saya ciptakan sendiri. Misalnya ada seorang ayah. Seorang ayah ini begitu bekerja keras, begitu dia berjuang untuk keluarganya. Ya, dia kadang-kadang tidak punya waktu untuk keluarga. Wah, sibuk kerja. Pokoknya ada peluang dia kejar. Pokoknya segala macam ada segala macam yang menghasilkan uang dia cari untuk mendapatkan uang karena dia berjuang demi keluarganya. Nah, karena kerjanya begitu sibuk, karena begitu dia action setiap hari, ya tergesa-gesa, terburu-buru. Pada satu hari, pada saat dia lari, ya karena mengejar sesuatu dia mesti cepat gitu kan, dan dia pakai sendal jepit. Ternyata dia kepleset, jatuh, kena kepala. Nah, setelah itu keluarganya semua teriak, wah papa, gitu ya. Lalu akhirnya ayahnya ini dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, lalu tidak sadarkan diri, dokter bilang ini ayah harus istirahat. Untung saja tidak sampai bahaya. Memang agak sedikit kena, memar sedikit di belakang ya, kepalanya kena, tapi untung tidak sampai gegar otak. Jadi masih bisa terselamatkan. Akhirnya setelah 3 hari kemudian bapaknya sadar, lalu dia terbangun. Begitu dia terbangun, dia ada di rumah sakit. Ternyata yang paling membuat mengesankan adalah semua keluarganya ngumpul di situ. Anak-anaknya ada 3, yang kecil, yang paling kecil umur 3 tahun, lalu yang mulai remaja, ada yang sudah mulai mau kuliah, ada 3-tiganya di sana ngumpul. Lalu ada orang tuanya juga, kebetulan mamanya ada dan istrinya ada di situ. Mereka semua tersenyum. Wah, papa sudah sadar. Mereka senyum gembira gitu kan, senang sekali. Itu terlihat sebuah senyuman yang luar biasa dari mimik muka si ayah. Lalu anak yang kecil bilang, ya ini hadiah kecil buat ayah. Apa ini? Lucu sekali. Dibungkus kado dengan begitu lucu, imut begitu ya. Nah, lalu ayahnya membuka bungkus kadonya, lalu dia buka, dilihat, wow, ternyata adalah sebuah sendal jepit. Dan sendal jepit ini bukan hanya sendal jepit biasa. Sendal jepit yang bawahnya itu betul-betul nggak terlalu licin, jadi kalau dipakai pada saat lari pun tetap masih bisa seret begitu ya. Dan sendal jepitnya ini namanya bukan hanya sendal jepit, tapi Daddy Mami sendal, misalnya begitu. Ini contoh. Lalu iklannya di bawahnya ada tulisan, berikan yang terbaik dengan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada yang terbaik ya. Jadi dia sendalnya, lalu dia bikin sendalnya begini gitu ya, sendal. Terus ini begini, ini Daddy. Ya, gitu. Ini Daddy. Itu sebelahnya ada lagi. Ya, ini lebih kecil, ini gitu ya. Contoh aja, ini Mami. Ini Mom. Ini Mom atau Mami gitu. Ternyata sendalnya lucu sekali. Ya, berikan yang terbaik kepada yang terbaik. Nah, ternyata dengan ada story-nya, lalu story ini dipublish. Misalnya Anda boleh publish di YouTube, boleh publish di mana, di Instagram, sehingga menjadi viral mungkin story ini. Akhirnya, jika seorang ayah datang ke sebuah toko, dia teringat begitu mau ngambil sendal. Oh, teringat cerita itu. Akhirnya dia beli sendal ini. Kenapa? Saya ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga saya. Bisa jadi begitu. Ini contoh saja, ya. Nah, apa poinnya? Apa moralnya dari cerita saya? Bahwa Anda boleh saja jual kemanapun. Ini namanya sales. This is sales, ya. Ini namanya sales. Your sales system. Anda bisa jual produk Anda kemanapun, distribusikan dimanapun yang menurut Anda adalah tempat yang tepat ataupun channel yang tepat, target market yang tepat. Ini sales, ya. Tapi untuk mendukung sales, ya, bukan hanya fokus kepada produk, tetapi juga ada story
yang harus Anda create. Tadi story itu saya create, saya ciptakan sendiri. Ya, supaya apa? Supaya lebih emosional. Karena orang membeli 20% is logic, 80% is emotional. So, pertanyaannya, Coach, apakah saya mesti bikin video seperti itu? Kan panjang durasinya segala macam. No, it's not about the kontennya, tapi konteksnya yang Anda pelajari. Berarti harus ada emotionalnya, harus ada story-nya, harus ada sesuatu yang membuat orang lebih ingat tentang produk itu. Bukan hanya tentang produk fungsinya, tetapi ada sesuatu di balik itu, story. Jadi story bisa jadi mungkin kata-kata. Ya, di Instagram mungkin kata-kata, ya, ada story sedikit di situ. Kan bisa begitu, berbentuknya tulisan, tapi bentuk story. Atau bisa jadi video singkat, bisa di Instagram, atau bisa di YouTube, bikin viral, atau di TikTok jadi story. Ya, anything. Ya, jadi intinya, it's not about bikin video yang panjang, bukan. Wah, kalau gitu saya mesti bikin video panjang. Saya nggak punya modal, kok saya nggak punya cost. No, it's not about that. It's about how you create a story. Bagaimana Anda ciptakan sebuah cerita, sehingga ceritanya begitu powerful, sehingga begitu orang mau beli produk itu teringat akan cerita itu. Karena ceritanya begitu menyentuh perasaan si pembeli. Nah, kalau begini, apakah kalau ternyata story-nya itu kena, orang yang ternyata pengen ini, kan orang jadi pengen beli, penasaran. Akhirnya dia akan cari. Dia akan cari ke toko, cari ke online, cari ke sini, semua dicari. Kalau ternyata customer-nya sudah terinfluence, sudah terpengaruh secara positif dengan iklan Anda, dengan story Anda, akankah mereka mencari ke sini lebih banyak lagi, lebih gencar lagi? Akankah memudahkan penjualan? Nah, jadi bisa jadi penjualan Anda turun, ya, omset Anda menurun, bukan karena produknya nggak bagus, bukan karena produknya tidak unik, tetapi mungkin orang nggak merasa tersentuh dengan produk tersebut. Ya butuh, tapi saya banyak pilihan. Tapi saya banyak choice gitu loh. Saya banyak hal-hal yang harus saya pikirkan dulu. Apakah ini penting apa enggak? Gitu kan? Nah, poinnya di situ. Ya. Oke, so kesimpulan buat Anda. Jadi Anda, khususnya Anda ya, yang nonton video ini, ya, dan yang Anda merasa saya adalah home industry, saya produsen, saya menciptakan sesuatu produk yang saya create sendiri, yang saya ciptakan sendiri. Jangan Anda harus fokus kepada penjualan, betul, tapi jangan hanya di sana. Anda juga mesti ciptakan sesuatu story yang berbeda, yang unik, kalau bisa menyentuh. Make them laugh, make them cry. Buat mereka ketawa, buat mereka mungkin menangis, tersentuh hatinya dengan cerita Anda. Cerita itu unik sekali, cerita itu beda, dan itu sulit di-copy. Kalau orang sudah ingat akan cerita itu, mereka akan selalu ingat akan produk Anda. Mereka akan selalu ingat brand dari bisnis Anda. So, remember, story is very important. Bukan hanya penjualan saja. Oke? So, sukses untuk Anda selalu. Semoga bisa menginspirasi dan bisa membuat Anda semakin lebih growing lagi bisnisnya, berkembang, bertumbuh terus. Sukses, take care, salam pengusaha.